Mungkin kita langsung buka saja ya, Ustadz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya hidupkan video dulu, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian online Ba'da Subuh Masjid Al-Falah. Hari ini hari Sabtu 1 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2021 Masehi. Insya Allah pagi ini kajian online Masjid Al-Falah akan mengangkat tema pelajaran dari Perang Uhud sebagai lanjutan dari tema-tema sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengirimkan pertanyaan seputar kajian ini di Zoom chat ya, di chat room, atau bisa juga bertanya langsung ke Ustadz Sarwat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai acara kajian pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah di mana saja berada. Meskipun masih dalam suasana kita kajian secara online, belum lagi kajian secara offline ya, yang biasanya kita lakukan di masjid, tapi tanpa mengurangi rasa khusyuk kita dan perhatian kita dalam rangka kita menuntut ilmu, yang juga merupakan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah bagian dari kewajiban yang dibebankan pada setiap seorang muslim. Nah, pagi hari ini pelajaran kita adalah membahas seri kehidupannya Rasulullah SAW. Dan kita masuk kepada momen di mana tahun kedua Hijriah itu pernah terjadi perang Badar, dan sekarang kita pada pertemuan kali ini akan membahas lanjutannya, yaitu perang Uhud. Antara perang Badar dan perang Uhud ini memang cukup erat ya kaitannya, karena memang sebenarnya merupakan katakanlah istilahnya kalau dalam tanda petik itu semacam kayak balas dendam gitu ya. Balas dendam antara kekalahan para tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang memang dalam perang Badar mereka banyak dirugikan ya. Kalau boleh kita sedikit flashback pada pertemuan kita sebelumnya, ada 70 orang yang jadi korban dalam perang Badar di kalangan kaum musyrikin. Selain juga ada 70 yang mereka ditawan, menjadi tawanan. Dan itu merupakan penghinaan karena apa? Karena awal mulanya kan sebenarnya yang mau perang itu bukan kaum muslimin. Yang mau perang itu sebenarnya adalah kaum musyrikin dari Mekah itu. Kalau umat Islamnya sih sebenarnya bukan mau perang, tapi mau mengambil kembali harta mereka yang sudah dirampas ketika mereka sebelum hijrah itu kan harta mereka kan ada di Mekah ya. Begitu mereka hijrah kan nggak dibawa, itu kan diambil gitu oleh orang-orang musyrikin Mekah. Nah, ketika ada momen di mana kafilah dagang orang-orang Mekah ini pulang dari negeri Syam menuju ke Mekah, nah itu melewati daerah Madinah. Disitulah sebenarnya Rasulullah dan para sahabat ingin meminta kembali ya harta yang mereka yang dirampas gitu. Intinya cuma itu sebenarnya kalau dalam pandangan kaum muslimin, bukan untuk perang dalam arti pertempuran hidup mati dan sebagainya, bukan gitu. Nah, tetapi memang kemudian pemimpin kafilah dagangnya orang-orang musyrikin Mekah yaitu Abu Sufyan itu terprovokasi mungkin ya. Jadi dia minta segera disiapkan pasukan untuk menghabisilah begitu
pengganggu dalam tanda petik ya. Mereka menganggap keberadaan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah itu kan sebagai pengganggu karena memang itu jalur perdagangan mereka, istilahnya pendaringan mereka ya, lapaknya mereka itu gitu. Jadi sebenarnya salah satu hal yang unik ya, yang menarik dalam hal kenapa Nabi memilih Madinah sebagai tempat hijrah itu sebenarnya juga salah satunya secara strategis ya, itu untuk memotong kekuatan ekonomi kaum musyrikin Mekah. Orang Mekah itu kan mereka nggak punya hasil alam, nggak punya istilahnya produk-produk lokal gitu ya. Jadi mereka itu hidup dari berdagang, maka kontak dengan luar negeri, jalur-jalur perdagangan itu harus mereka jaga. Disebutkan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Udah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan rihlah, perjalanan dagang, bisnis ke luar negeri, baik di musim dingin atau di musim panas ya. Nah, rihlatas syita dengan rihlatas saif ini punya dua jalur. Kalau pada musim panas gitu ya, mereka ke negeri Syam gitu. Tapi kalau musim dingin mereka ke negeri yang selatan gitu, yang dinginnya jadi nggak dingin-dingin amat, yaitu ke Yaman. Nah, posisi Madinah kan adanya ke arah negeri Syam. Nah, kalau Madinah itu dikuasai oleh kaum muslimin, maka otomatis jalur perdagangan mereka itu pincang sebelah. Hanya bisa ke Yaman saja, nggak bisa ke negeri Syam. Padahal justru jalur perdagangan utama bangsa Arab Mekah itu ya, itu sebenarnya harusnya ke Syam. Karena dari sana nanti baru ada trek ke mana-mana ke seluruh dunia yang lain gitu ya. Nah, kalau jalur itu dipotong ya tidak bisa lewat karena banyak pengganggu istilahnya, maka itu mereka jadikan sebagai masalah penting sekali. Nah, dan itu kejadian gitu ya. Baru saja setahun Nabi hijrah, tiba-tiba sudah mulai istilahnya memotong jalur perdagangan orang-orang musyrikin Mekah. Tentu saja mereka sangat ingin memberi pelajaran gitu ya, ingin membasmi, ingin menghabisi saja gitu. Kalau dulu di Mekah keberadaan kaum muslimin itu seperti kerikil dalam sepatu yang agak sulit gitu ya. Nah, kalau sekarang mereka melihat ini sudah menjadi sasaran empuk, kita habisi saja begitu. Maka disiapkanlah pasukan sampai 1.000 orang dengan pasukan yang profesional dengan senjata lengkap dan sebagainya lah begitu ya. Dalam rangka menghabisi gitu. Karena kebetulan kan pasukan yang dipimpin oleh Nabi itu cuma 300-an orang, itu pun juga nggak siap perang banget gitu ya, cuman sekedar mencegat kafilah dagang saja. Jadi sekalian aja dihabisi gitu maunya gitu kan. Tapi atas izin Allah ternyata pasukan yang mau menghabisi malah dihabisi. Ya, dan kemenangan jatuh ke pihak kaum muslimin Rasulullah SAW walaupun dengan pasukan yang sangat sangat kecil gitu ya. Maksudnya dengan pasukan yang apa adanya, dengan persiapan yang enggak terlalu profesional seperti pasukan perang yang sesungguhnya begitu. Ternyata atas izin Allah ya mereka tuh dimenangkan dan kaum musyrikin Mekah itu dikalahkan. Dan itu membuat mereka jadi shock juga gitu ya, kaget juga. Makanya kali ini mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar lagi. Kalau pada perang Badar mereka menyiapkan 1.000 pasukan, nah kali ini yang mereka siapkan adalah 3.000 pasukan. 3.000 itu berarti kan 3 kali lipatnya dari pasukan yang tahun lalu gitu kan. Ya dengan asumsi bahwa tahun inilah benar-benar kita habisin sampai tuntas gitu, sampai nggak ada lagi kekuatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah gitu ya. Nah oleh karena itulah maka persiapannya sangat matang ya, kaum musyrikin Mekah itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang karena target mereka adalah menghabisi selama-lamanya. Tidak ada lagi cerita ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan targetnya 3 orang harus dibunuh, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri itu harus dimatikan gitu ya targetnya. Kemudian yang kedua Abu Bakar dan yang ketiga Umar. 3 orang itu menjadi target gitu ya. Nah maka selama perang itu berlangsung gitu ya, maka yang menjadi ukuran sukses atau tidak suksesnya perang menurut ukuran kaum musyrikin Mekah adalah apakah 3 orang itu terbunuh atau tidak gitu. Karena dalam pandangan mereka 3 orang inilah yang pentolan utama gitu. Kalau mau ada istilahnya disebut dengan kemenangan, itu tolok ukur kemenangan adalah
bisa membunuh 3 orang itu nomor 1 ya. Yang lain ntar hitungannya tambahan lah begitu istilahnya, dapat belut ya. Tapi yang penting utama tuh kita ke sawah nanam padi mau panen padi. Tapi kalau di tengah lagi nanam padi itu ada tambahan-tambahan, dapat suket, dapat belut, dapat apa ya, ya mungkin itu tambahannya lah gitu ya, ekstra. Nah, perang Uhud ini adalah perang yang memang ditargetkan ke arah sana gitu ya. Pimpinan musyrikin Mekah menargetkan 3 orang. Terus selain itu juga istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun itu juga punya target, yaitu targetnya adalah membunuh Hamzah. Ya, jadi ada 4 orang yang ditargetin dalam perang Uhud itu. Nah, jamaah sekalian, saya akan membagi perang Uhud ini menjadi 3 poin besar ya. Pertama tentang bagaimana kejadian sebelum perang, yang kedua bagaimana peristiwa perangnya, dan yang ketiga apa saja yang terjadi sesudah perang gitu ya. 3 poin itu nanti di akhir kita tutup dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terkait dengan apa-apa yang sebelum perang itu terjadi, ya memang kalau tadi sudah saya ceritakan sedikit bagaimana suasana kebatinan orang-orang Mekah gitu ya, yang sangat dendam dan kemudian punya persiapan yang sangat matang, punya target 3 atau 4 orang yang harus dibunuh dan sebagainya, maka yang terjadi di Madinah itu juga kurang lebih hampir sama, karena memang Nabi merasakan bahwa aroma mau balas dendam ini sudah ada, ya kan? Tinggal masalahnya berapa kekuatannya biar kita bisa mengimbanginya, begitu ya. Maka Nabi SAW itu menyebar mukhabarat. Apa bahasa kitanya itu mukhabarat? Mata-mata, informan gitu ya. Di mana-mana Nabi mengirim sana sini untuk bisa mengetahui seberapa banyak pasukan musyrikin Mekah gitu ya. Agar nanti kita bisa juga membuat tandingannya. Nah, jadi yang penting itu bukan cuma sekedar ayo jihad, ayo perang gitu. Tapi kita nggak tahu kekuatan musuh itu kayak gimana. Nah, itu kan banyak orang tuh kalau bicara tentang jihad apa segala macam cuma ruh jihadnya doang, tapi nggak punya perhitungan gitu. Kalau Nabi nggak, Nabi sangat menghitung justru gitu ya. Mereka itu pasukan berkudanya berapa banyak gitu, pasukan pemanahnya berapa banyak, pasukan yang apa itu yang pakai pedang saja itu berapa banyak gitu. Itu semua didapatkan informasinya ya. Banyak sekali para sahabat yang dimanfaatkan oleh Nabi untuk menjadi intel gitu ya. Termasuk juga para sahabat Nabi yang masih di Mekah itu dimintai terus keterangannya. Setiap hari, setiap ada perkembangan, setiap ada apa dimintai. Nah, memang orang-orang musyrikin Mekah juga tidak merahasiakan. Nah, ini lucu ya. Mereka justru malah sesumbar. Iya, kita siapin sekian, kita siapin sekian, kita siapkan sekian gitu. Jadi mereka tuh sesumbar gitu. Padahal justru kalau mereka sesumbar malah jadi kebaca gitu kan. Seberapa banyak kekuatan mereka. Jadi Rasulullah SAW itu memang sudah menyiapkan katakanlah informan gitu ya, yang bisa nanti menganalisa apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, Rasulullah SAW kemudian setelah menerima informasi itu semua, mulailah kemudian mengumpulkan para sahabat untuk menyiapkan mereka berperang. Ya, kali ini lokasinya di Uhud, dan Uhud itu kalau dibandingkan dengan Badar itu istilahnya lebih dekat. Ya, kalau sekarang kita ke Madinah ya, itu Uhud itu masih di dalam kota Madinah. Ya, jaraknya itu nggak terlalu jauh dibandingkan dengan Badar. Badar tuh kalaupun hari ini kita naik mobil, paling nggak 2 jam itu kita naik mobil sampai ke Badar gitu kan. Ya kalau di zaman Nabi ya 2 hari perjalanan gitu kan. Nah kalau Uhud tuh dekat aja sebenarnya. Karena memang Madinah itu di belakangnya ya pegunungan Uhud gitu ya. Baik, yang disiapkan oleh Nabi itu sebenarnya sudah lumayan banyak, yaitu ada kalau musuhnya 3.000 orang, maka yang pasukan muslimin itu 1.000 orang, sepertiga, gitu ya. Karena waktu perang Badar juga begitu, 1:3 kan. Nah paling tidak ya kekuatan maksimal yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW di masa itu ya kira-kira sepertiganya lah, itu kira-kira sudah bisa mengimbangi. Ya tentu nanti kan ada bantuan dari Allah, malaikat apa segala macam gitu ya. Nah,
Cuma yang unik yang menjadi catatan sejarah bahwa disitulah pertama kali ada gerakan orang-orang munafikin di Madinah. Ya, gerakan orang-orang munafikin di Madinah di bawah pimpinan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik. Tadinya di awal-awal itu kita belum menemukan ya fenomena ada orang-orang munafik. Tapi kali ini muncul nih peranan orang-orang munafikin sehingga dari pasukan yang sudah disiapkan menuju Gunung Uhud ya Jabal Uhud itu 1.000 orang itu ternyata di tengah jalan sebagiannya pada pulang, nggak jadi ikut perang ya, dan jumlahnya signifikan juga itu. Karena 300 orang dari 1.000 kan lumayan. Ya, sehingga pasukan belum apa-apa sudah berkurang jadi tinggal 700. Bayangin, dari 1.000 hilang 300. Ya sangat sangat signifikan itu, ya kan? Mereka pada pulang, nggak mau ikut perang, nggak mau menghadapi pasukan musuh, apalah begitu alasannya banyak gitu kan. Nah, disitulah kemudian fenomena tadi yang saya katakan muncul fenomena orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin gitu. Jadi Nabi akhirnya sekarang punya musuh nih 2 gitu ya. Pertama musuhnya yang asli orang musyrikin Mekah gitu ya, itu memang musuh bebuyutan gitu ya. Tapi kemudian hari ini muncul lagi musuh yang baru, musuh dalam selimut, yaitu kalangan orang-orang asli Madinah sih ya, orang-orang Ansor gitu sebenarnya, bukan orang Mekah yang hijrah. Kalau yang muhajirin itu sepakat para ahli sejarah tidak ada satupun dari mereka yang masuk kategori orang munafik, ya nggak ada. Ya nggak mungkin lah ya, karena mereka itu udah posisinya udah super banget ya. Dari Mekah mereka ditindas selama 13 tahun, kemudian mereka sampai hijrah ke Madinah, sampai ikut perang Badar, yang ngapain juga di tengah jalan kemudian mereka jadi orang munafik, nggak mungkin gitu. Nah yang munafik ini adalah orang-orang yang nggak pernah mengalami perjuangan itu semua, ya ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya masuk Islam. Kan boleh jadi dia masuk Islamnya itu ya karena keadaan aja, karena ternyata Madinah ini dikuasai oleh kaum muslimin, ternyata dalam perang Badar itu Nabi Muhammad menang gitu ya, ya kayak gitu-gitulah. Nah orang-orang munafikin ini adalah orang yang ya istilahnya mencari maslahatnya saja. Mereka nggak terlalu mau banget ikut perang sebenarnya. Jadi setengah-setengah lah begitu ya kan. Masuk Islam ya masuk Islam gitu. Tapi kalau suruh perang jihad apa habis-habisan ntar dulu gitu. Dia agak mundur-mundur begitulah. Makanya yang kayak gini nggak cuma satu, ada banyak dan kemudian rata-rata pada sepakat mundur nggak usah ikut perang begitu ya. Nah, sehingga pasukan muslimin berubah jadi tinggal 700 orang. Ya. Nah, keberadaan kaum munafikin yang pada nggak mau ikut perang ini sebenarnya sih juga ya kalau boleh dibilang nggak salah-salah amat sih ya. Maksudnya begini, sebenarnya Nabi SAW sendiri pun juga awalnya itu tidak berorientasi untuk angkat senjata dan perang begitu. Sebenarnya gitu ya. Nabi sendiri istilahnya lebih suka menghadapi musuh dari dalam aja. Yang nanti pada tahun ke-5 Hijriah, taktik bertahan dalam kota itulah yang kemudian diterapkan gitu. Sebenarnya Nabi itu ingin menerapkan kayak gitu di perang Uhud. Tapi berhubung banyak juga di kalangan kaum muslimin yang punya semangat yang menggebu untuk bisa ikut lagi perang kayak kemarin ada perang Badar, sekarang mau ada perang Uhud. Wabil khusus anak-anak muda, anak remaja yang tahun kemarin mereka nggak boleh ikut karena belum cukup umur ya, belum memenuhi syarat dan sebagainya. Nah itu mereka terobsesi ya, kapan nih ada perang lagi, ayo gitu. Nah disitulah terjadi unik ya. Di satu sisi ada kelompok kaum muslimin yang semangat hobi untuk angkat senjata gitu ya. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan nggak usah aja gitu, nggak usah aja. Nah, 2 kelompok ini ya mereka sama-sama kampanye gitu istilahnya kan. Nah, Rasulullah itu aslinya nggak mau perang, dalam arti nggak mau bikin pasukan menuju ke Jabal Uhud itu nggak usah. Kalaupun orang Mekah datang, ya kita bertahan di kota saja dengan strategi pertahanan dalam kota begitu ya.
biar kita istilahnya nggak usah terlalu banyak mengeluarkan energi gitu ya. Tapi anak-anak muda itu nggak mau kayak gitu. Wah, cemen banget ini gitu kan. Ayo kita maju gitu kan. Nah, dari situlah kemudian akhirnya Rasulullah pun ya dalam arti ya terbawa juga gitu. Ya sudah, kalau gitu disiapkanlah perang. Nabi pakai baju perang, menyiapkan senjata apa segala macam gitu kan. Setelah itu Nabi keluar dari rumahnya, ayo kita perang gitu kan. Nah, sebagian kaum muslim itu ada yang bilang, mohon maaf ya Rasul, Anda itu terprovokasi, anak-anak muda kita ini pada terlalu semangat gitu. Udah gini aja ya Rasul, kalau misalnya lebih baik kita bertahan, tapi kalau memang harus perang ya kita perang, tapi kalau melihat gelagatnya, kan Anda tadi lebih suka kita bertahan di kota gitu kan. Kalau gitu kita gantilah, kita nggak usah perang aja gitu. Nah, tapi Nabi sudah siap dengan baju besi, dengan segala macamnya, dan beliau mengatakan pantang bagi seorang Nabi ketika sudah siap untuk perang, nggak jadi gitu ya. Ya udah, kita maju gitu. Nah, majulah, berangkatlah kaum muslimin ya 1.000 orang menuju Jabal Uhud ya untuk menyongsong pasukan musyrikin Mekah, tapi di tengah jalan sebagian dari orang-orang pasukannya itu 300 orang yang munafikin itu pada pulang gitu ya. Itu kejadian yang ada di Madinah ya. Memang suasananya jadi agak sedikit nggak berimbang ya. Mekah itu menggebu, dendam apa segala macam, persiapannya maksimal optimal. Nah, Madinah kelihatannya rada-rada ragu gitu ya. Setengah hati gitu. Paling tidak dari awal perang apa enggak gitu kan. Yang kedua, begitu katakannya perang, ternyata sebagian malah pada pulang. Nah, jamaah sekalian, kejadian perang Uhud itu sendiri sebenarnya ya ini kalau saya putarkan filmnya sih asik juga ya, tapi singkatnya begini, karena kalau diputar filmnya nanti jadi nonton film bersama ya. Ya, intinya begini aja, bahwa dalam hal strategi perang Uhud memang ada apa namanya persiapan-persiapan yang katakanlah miss gitu ya, yang miss gitu, yang nggak sesuai dengan target gitu, sunatullah aja gitu ya. Sementara persiapannya kaum musyrikin Mekah itu memang ya harus diakui bagus banget gitu. Jadi ketika dua keadaan ini diadu gitu ya, ya secara sunatullah walaupun ini pejuang-pejuang Allah, tapi kalau persiapannya banyak miss-nya, banyak errornya, banyak kesalahan dan sebagainya, ya apa boleh buat, mereka jadi ya nggak bisa optimal gitu ya. Sementara pasukan musyrikin itu memang sudah sangat profesional ya. Nah, perang ini ya emang bermain secara apa ya, strategi taktiknya itu memang dipakai banget gitu ya. Orang musyrikin Mekah itu belajar dari kesalahan tahun lalu, mereka sangat hati-hati dan sangat perhitungan dengan segala kemungkinan peperangan ini bisa dimenangkan gitu ya. Jadi sudah full habis-habisan lah begitu ya. Nah, sementara kaum muslimin tadi ya, secara mentalitas sebagian pada pulang gitu, sebagian lagi pada semangatnya mau perang gitu. Nah, yang perang itu juga kadang-kadang semangatnya juga nggak cuma mau cari ridho Allah, tapi juga mencari apa namanya istilahnya mencari ghanimah, ya mencari harta rampasan perang. Jadi itulah, walaupun Nabi sudah menyiapkan ada 50 pasukan pemanah di bagian belakang di atas bukit, ya istilahnya Jabal Rumat gitu ya, untuk jaga-jaga, siapa tahu ketika perang berlangsung tiba-tiba pasukan musyrikin itu memutari bukit itu, menyerang dari belakang gitu kan. Itu memang sudah dilihat sih oleh Nabi begitu kan. Makanya disiapkan 50 pasukan pemanah gitu untuk menjaga dari belakang. Nggak usah ikut terjun ke medan perang, jaga aja di bagian belakang dan naik ke atas bukit gitu kan. Jadi kelihatan tuh kalau misalnya ada yang datang dan sebagainya untuk bisa dihadang gitu. 50 orang tuh sudah dianggap cukup lah gitu. Karena juga penyerang dari belakang pastinya nggak banyak-banyak begitu kan. Dan memang itu yang difikirkan oleh Khalid bin Walid ya. Waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, belum masuk Islam, dan khusus istilahnya disewa atau di hire gitu ya oleh pasukan musyrikin Mekah untuk bagaimana strategi memenangkan perang ini, perang Uhud itu. Dan salah satu kuncinya adalah kita serang dari belakang, gitu ya. Jadi dia punya pasukan elit khusus yang untuk menyerang dari belakang dan dia memantau. Selama dia memantau, dia perhatikan, bagian belakang dijaga ketat itu, ya.
back kanan, back kiri itu jaganya mantap banget gitu, ya kan? Sehingga ditunggu sampai pada satu titik. Nah, itu kejadian gitu ya. Kejadiannya unik. Jadi perang itu betul-betul bisa apa ya istilahnya? Membuat kaum muslimin itu berada di atas angin. Itu di awalnya. Karena dari mubarazah atau dari perang tanding yang 1 lawan 1, 3 orang itu juga dimenangkan kaum muslimin kan. Jadi di periode awal dari perang itu umat Islam itu di atas angin, ya, sehingga seolah-olah gitu kok kayak gampang banget gitu, tiba-tiba kaum musyrikin udah pada kabur aja meninggalkan harta benda mereka, ya, meninggalkan ghanimah istilahnya. Dan ghanimah sebagaimana tahun lalu di Uhud itu, wah, bisa bikin orang pada bahagia, bisa jadi orang kaya gitu kan. Nah, ini dia kesempatannya. Sehingga istilah kata begitu musuh kabur langsung pada ngambil ghanimah gitu. Nah, yang di bagian belakang di atas bukit ngelihat ke bawah kan, mereka periksa kanan kiri kemana gitu, ngelihat musuh nggak ada yang masuk kok gitu, aman berarti kan. Ngelihat saudara sendiri, teman sendiri, waduh, lagi pada bagi-bagi hasil itu, lagi pada bagi-bagi harta rampasan perang gitu ya. Lalu sebagian mereka bilang, waduh gimana nih, kalau mereka udah pada bagi-bagi kita suruh jaga di sini, ntar kita nggak kebagian gitu. Ya tentu saja sebenarnya sih harusnya nggak perlu ada ketakutan kayak gitu nggak kebagian, karena setiap prajurit yang ikut perang walaupun dia tidak langsung megang hartanya orang kafir itu pasti kebagian. Hanya saja kan begini, syariat tentang pembagian ghanimah itu kan juga belum lama, baru setahun yang lalu gitu kan. Jadi mereka tuh belum, ya istilahnya belum paham-paham amat lah. Mereka masih berpikirnya begini, siapa cepat dia dapat gitu. Ya ini kan perang dan perangnya udah kita menangkan. Ya sekarang waktunya kita untuk bagi-bagi harta rampasan perang. Nah itu teman-teman udah pada bagi-bagi. Kok kita di sini diam aja gitu kan? Di situ terjadi miss gitu, miss komunikasi, kurang nyambung gitu ya, bahwa Nabi belum menyuruh mereka untuk turun. Pasti itu ya. Nabi belum menyuruh mereka untuk turun. Berarti kan sebenarnya tetap masih harus dijaga dan perang ini belum selesai gitu. Nah, tetapi sudah ada beberapa di antara sahabat yang berpikir perang ini sudah selesai. Musuh udah kabur kok gitu kan. Nah, kemudian mereka jadi pada punya ide kalau gitu kita turun aja. Kan perang udah selesai gitu. Nah, disitulah kemudian ditangkap oleh Khalid bin Walid yang kemudian melihat tuh ada beberapa orang dari pasukan pemanah yang di bagian belakang yang suruh jaga pintu belakang itu beberapa pada turun oleh Khalid. Nah, ini kesempatan gitu kan. Dan rupanya yang turun nggak cuma satu, begitu ada 1 2 yang lain pada ikut, semua ikut gitu kan. Tinggal beberapa orang aja gitu. Selebihnya tuh sebagian besarnya turun semua karena menganggap perang udah selesai. Gitu kan. Itu yang kemudian dilihat oleh Khalid bin Walid gitu. Maka dengan pasukan elitnya dia memacu kuda-kuda perangnya itu memutari bukit gitu untuk menohok dari belakang, menusuk dari belakang. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi dari awal sebenarnya gitu kan. Sebenarnya Nabi sudah mempersiapkan pasukan khusus, cuma pasukannya pada kagak nyambung atau gimana gitu kan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Di situ kemudian pasukan muslimin yang lagi asik-asik pada menikmati ghanimah gitu ya. Wah, lu segini, gua segini gitu tiba-tiba datang musuh dari arah belakang, bukan dari arah depan. Yang di arah depan memang udah kabur, tapi tiba-tiba dari arah belakang itu datang. Mereka memutari bukit, ya Jabal Rumat gitu. Dan begitu mereka cek ke atas, yang jagain kita dari belakang kosong. Lah, mana yang jagain? Ternyata ada di sini lagi pada rebutan juga. Itu kejadian. Akhirnya banyak dari kaum muslimin yang jadi korban gitu. Salah satunya adalah paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, paman Rasulullah yang sejak awal sudah masuk Islam, sejak awal menjadi backingnya Nabi SAW, yang selalu melindungi orang-orang du'afa dan sebagainya, paman yang sangat dicintainya itu dibunuh, ya. Pembunuhnya bernama Wahsy, orang yang sebenarnya dia nggak ikut perang, dia memang pembunuh bayaran aja. Nah, memanfaatkan momen perang itu untuk membunuh gitu kan.
Nah, dia kan budak, seorang budak dari Afrika ya, Wahsy gitu, yang mana dia memang terobsesi untuk bisa hidup merdeka, pengen merdeka gitu kan, dan pengen punya harta, pengen punya istri cantik, pengen punya keturunan apalah, dia pengen mengubah nasib gitu sebenarnya si Wahsy ini. Dan dia dapatkan kesempatan itu ya oleh beberapa orang kaya Mekah, disewa khusus untuk membunuh si Hamzah. Nah, salah satunya adalah Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, istri Pak penguasa gitu kan, yang menjanjikan, "Sautuk, aku akan bebaskan kamu. Aku akan berikan kamu harir, pakaian dari sutra, emas, kayak kekayaan dan sebagainya, wanita dan sebagainya. Dan satu aja syaratnya, bunuh Hamzah." Gitu kan. Dan emang itu kejadian. Jadi dia tidak ikut perang, tidak ikut apa-apa, pokoknya dia ngikutin aja Hamzah di mana nih gitu. Nah, begitu ada kesempatan untuk membunuhnya, maka dibunuhnya. Maka terbunuhlah Hamzah. Ustushhida Hamzah. Baru di situ kemudian pasukan muslimin cabut pedang lagi, ya kan? Istilahnya mereka baru sadar bahwa kita ini belum apa-apa udah mau enak-enakan padahal perang belum selesai begitu. Ya sudah, mereka bangkit lagi ya kan, ngelawan lagi dan sebagainya. Akhirnya pasukan musyrikin yang tadi nyerang dari belakang pun bisa dihalau juga. Akhirnya ya kayak gitu ya, dalam suasana yang panik gitu, kondisi yang kayak gitu, pasukan kocar-kacir dan sebagainya, sebagian umat Islam itu banyak yang jadi korban, termasuk diantaranya Hamzah gitu ya. Nah, akhirnya karena posisi sangat tidak aman, dan selain Hamzah tuh target kan ada 3 kan, ada 3 lagi, yaitu Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar gitu ya. Yang sudah ketahuan jatuh korban adalah Hamzah. Itu sudah pasti. Tinggal 3 orang. Ini 3 orang ini harus kita lindungi. Maka para sahabat kemudian bikin pagar betis ya. Jangan sampai ada lagi orang kayak si Wahsy ini yang targetnya hanya ngebunuh Nabi gitu kan. Mereka gotong Nabi itu, ya, mereka angkat Nabi itu dari medan perang Uhud itu, diselamatkan naik ke atas jabal, ke atas bukit gitu. Ya kita nyebutnya jabal, gunung ya. Sebenarnya sih bukan gunung kayak kita di Indonesia gunung Gunung Salak, Gunung Pangrango gitu, enggak. Ya bukit lah begitu ya, batu-batu cadas aja semua. Nah itu Nabi memang patah giginya, terkena luka juga dan sebagainya dalam kondisi yang memang rawan sekali karena serangannya begitu mendadak gitu kan. Nah, tapi kemudian mereka menyelamatkan diri, naik ke atas bukit-bukit itu. Pasukan naik semua ke atas bukit. Nah, sehingga Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan musuh-musuhnya itu ketika mereka mau nyerang gitu ya, mau menghabisi Nabi dan para sahabat semua, nggak bisa karena Nabi dan para sahabat tuh naik ke atas bukit, menyelamatkan diri gitu kan. Dan teknik menyelamatkan diri naik ke atas bukit itu unik. Kenapa? Karena begini, siapa yang udah di atas duluan itu pasti akan memenangkan pertarungan. Ya kan cuma tinggal lemparin batu aja gitu kan, langsung mati gitu. Sementara yang di bawah itu kan susah dia mau ngejar ke atas gitu. Jadi naik ke atas gunung, ke bukit gitu, kemudian yang di bawah tuh mau ngejar, mereka juga mau ikut manjat, tapi oleh Khalid ditahan. Sudah, nggak usah. Kenapa? Karena kalau kita kejebak, kita naik ke atas, kita kejar, kita malah habis nih, gitu. Maka tahan aja sampai di sini, gitu. Nah, pasukan musyrikin itu cuma berhenti di bawah bukit, Nabi dan para sahabat naik di atas bukit, gitu kan. Disitulah terjadi yang namanya dialog, gitu ya. Dialog. Dalam dialog itu, Abu Sufyan, pemimpin musyrikin Mekah itu langsung bertanya, mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Umar? Gitu kan. Kalau kalian tidak menjawab, berarti pasukan muslimin sudah kalah. Karena target kita adalah membunuh 3 orang itu, gitu kan. Nah, Nabi, Abu Bakar, Umar masih aman, ya kan. Cuman oleh Nabi dibilang jangan dijawab, la tujibuhu, jangan dijawab. Maksudnya biar mereka bingung, ini sudah berhasil apa belum nih perangnya, gitu. Targetnya untuk menghabisi Nabi Muhammad, Umar, Abu Bakar dan Umar ini sudah terjadi atau belum? Jangan dijawab, gitu kan. Lalu kemudian Abu Sufyan ngaco-ngaco dalam orasinya itu. Jadi dia orasi kan, dia bilang a'lu hubal gitu dia. Maha tinggilah Hubal gitu kan.
Nah, di situ kemudian Nabi bilang, oh kalau dia sudah ngomong masalah akidah kayak gini nih, kita jawab. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Allah yang lebih besar. Ya, Allah yang maha besar. Allahu maulana wala maulanakum. Ya, Allah itu maulana, ya junjungan kami dan bukan junjungan kalian. Kalian tuh hanya menyembah Hubal. Hubal itu kan patung gitu ya, berhala gitu ya. Kok dibela-bela? Nah, sementara kita nih membelanya Allah begitu kan. Nah, kata kata Abu Sufyan gitu ya, yaumunusa wa yaumunusor ya. Kita memang perang, kemarin kita kalah ya, tapi hari ini kita menang gitu kan. Tetapi kemudian kata Nabi, enggak, kalian enggak menang. Kenapa? Karena target kalian untuk membunuh Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar itu enggak berhasil gitu. Kan tujuannya mereka mau bikin perang Uhud segede-gede gini kan targetnya mau ngebunuh Nabi Muhammad, ya kan? Untuk menghabisi perlawanan umat Islam di Madinah. Ternyata kita masih banyak. Dan kalian, ayo kalau berani naik ke atas, nggak berani juga. Jadi nggak bisa dibilang kalian menang dong, gitu ya. Dan memang kata siapa? Kata Khalid nih sebagai instruktur perang gitu ya, dia bilang enggak, kita ini dijebak. Kalau kita naik, habislah kita. Jadi udah sampai di sini aja. Saya hanya bisa kasih kalian draw, seri gitu ya, satu sama gitu. Jadi target besarnya tidak tercapai gitu ya, tapi minimal ya udah bisa ngebunuh satu deh. Hamzah tuh udah lumayan gitu ya dari tokoh besarnya. Ya walaupun syuhada Uhud tuh udah banyak sampai 70 yang wafat gitu ya, tapi yang penting kan bukan kroco, yang penting tuh tokoh besarnya gitu ya. Nah, jadi disitulah kemudian terjadi yang namanya istilah kekalahan perang, atau katakanlah yang lebih fairnya adalah ini seri gitu ya. Kalau perang Badar itu 1-0, nah ini jadi 1-1 lah begitu ya, udah menyeimbangkan. Ya sudah, itu kejadian perangnya sih ya sementara begitu aja gitu ya. Tapi apa yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran dari perang Uhud yang kedua ini ya, bahwa yang pertama ya, yang nomor satu gitu adalah kita melihat dalam perang Uhud ini ternyata ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala membantu dalam perang Badar dengan beribu-ribu malaikat gitu ya, tapi nampaknya dalam perang Uhud ini enggak gitu, enggak ada istilah 1.000 atau 5.000 malaikat turun dari langit berbondong-bondong ikut perang tuh enggak. Buktinya ya tadi, buktinya Allah Subhanahu wa taala itu membuat pasukan ini jadi seri gitu ya, dan bisa dihabisi juga gitu, bisa diserbu dari belakang juga. Ya kecuali nanti ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa ada seorang sahabat kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat di samping Nabi itu ada 2 malaikat gitu, yaitu Jibril dan Mikail gitu ya, yang melindungi jasad Rasulullah biar jangan sampai dibunuh. Mungkin kalau cuma luka aja, iya gitu. Tapi jangan sampai Nabi Muhammad dikebunuh, nah itu dilindungi oleh Jibril dan Mikail. Tapi Jibril dan Mikail ini tidak ikut perang dalam arti menghabisi kaum musyrikin. Ya, kalau mau sih ditiup aja pada bubar itu sebenarnya kan. Ditiup aja juga cuma bubar semua, atau disentil gitu aja pada hancur gitu ya. Tapi enggak, dibiarkanlah biar kaum muslimin itu bisa merasakan begitu loh akibatnya kalau pekerjaan itu tidak perfect. Nah, gitu. Bukannya nggak bagus, sudah bagus sebenarnya. Desainnya sudah bagus, tapi nggak perfect gitu aja. Nggak sempurna. Nah, kesalahan-kesalahan kecil itu ternyata fatal gitu ya. Kenapa kok pasukan yang di atas bukit itu yang harusnya melindungi kok udah turun duluan gitu ya. Terus memang kapan sih dikatakan ini kita sudah oke, perang sudah selesai itu ya. Itu jadi pelajaran penting. Dari situ nanti ada ketentuan bahwa perang dianggap selesai, dianggap belum apa segala macam itu harus jadi pelajaran penting ya. Jangan kemudian meninggalkan pos tempat sebelum diberi komando gitu. Nah pada saat itu memang komandonya itu masih belum terlalu pasti gitu kan. Semua masih berjalan secara apa adanya gitu. Nah kemudian nanti itu jadi pelajaran penting ya. Dan juga yang salah satu yang paling penting adalah ketika Rasulullah juga tidak menghukum. Nah ini yang menarik ya. Pasukan pemanah yang pada turun ke bawah itu nggak dikatakan mereka itu oke, kalian dihukum push up gitu misalnya, atau dianggap munafik lu pada gitu, enggak ternyata. Yaitu kesalahan yang sifatnya manusiawi. Jadi
bisa diterima oleh Rasulullah SAW, bisa diterima ya. Bukan sebuah kesalahan yang harus dijadikan kayak mahkamah militer gitu tuh enggak. Ya, karena ini kesalahannya ya kesalahan manusiawi yang bareng-bareng juga gitu ya. Bareng-bareng juga. Artinya kan harusnya kan begini, kalaupun mereka pada turun gitu ya, Nabi kan pasti tahu, kenapa pada turun, balik lagi kan begitu. Tapi kan begitu mereka turun, ya Nabi juga tidak melarangnya begitu kan. Nah ini kan semua serba manusiawi sebenarnya. Jadi Nabi juga bisa menerima katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh pasukannya itu bagian dari belum terlalu sempurnanya apa yang beliau lakukan. Nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi walaupun Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang selalu dijaga oleh Allah dengan malaikat apa segala macam, tapi tidak selalu dan selamanya mengandalkan kekuatan gaib. Nah, gitu. Tidak selalu dan selamanya mengandalkan pertolongan samawi. Enggak, tapi mereka juga pakai otak juga, mikir juga, pakai strategi juga, pakai akal sehat juga gitu ya. Nah, dalam perang itu digunakan hal-hal yang seperti itu. Penting sekali bagi kita sekarang ini sebagai kaum muslimin untuk juga tidak apa-apa tuh menyerahkan kepada Allah begitu saja. Udah, kita berserah diri pada Allah, terus merem gitu ya. Enggak. Ya semua harus dengan ikhtiar, dengan usaha. Dan ketika usahanya itu juga kurang sempurna, lalu hasilnya dampaknya bisa kita rasakan, ya itu terjadi juga pada diri Rasulullah dan para sahabat, gitu ya. Walaupun beliau dilindungi, tidak sampai mati, ada pengawal pribadi, ya, ada Jibril dan Mikail gitu. Tetapi lepas dari itu semua, itu menjadi pelajaran penting yang kedepannya harus disempurnakan lagi. Teknik perang ke depan harus lebih sempurna, harus lebih bagus lagi. Bukan hanya sekedar seradak seruduk, bukan hanya sekedar emosi belaka, bukan hanya sekedar euforia, semangat apa, bukan. Tapi juga dengan strategi dan taktik yang istilahnya mengandalkan data dan fakta yang betul-betul di lapangan. Gitu ya. Itu pelajaran yang sangat penting. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa catatan juga yang menarik dalam perang Uhud ini adalah bahwa gini, ada beberapa tokoh musyrikin Mekah sebagai musuh-musuh Allah, begitu ya. Tapi nanti di kemudian hari ya, di masa-masa berikutnya rupanya mereka itu pada berubah menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Ini kalau kita perhatikan ya tokohnya nih ya. Pertama Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dalam perang Uhud boleh dibilang dia sukses lah begitu ya. Istilahnya sampai bisa memukul mundur pasukan muslimin sampai naik ke atas bukit. Buat Abu Sufyan itu udah lumayan banget lah, walaupun target membunuh Nabi Muhammad itu nggak berhasil, tapi pokoknya dia merasa bangga gitu ya. Nah, tetapi uniknya adalah nanti pada perang Fathu Mekah tahun ke-8, peristiwa Fathu Mekah itu tahun ke-8, Uhud ini tahun ke-3. Jadi tahun ke-3 itu Uhud, nanti tahun ke-8 itu ada Fathu Mekah. Nah, sebelum Fathu Mekah, malam hari sebelum perang Fathu Mekah terjadi, itu Abu Sufyan tuh masuk Islam. Iya, jadi peristiwa Fathu Mekah tuh jadi unik gitu. Apa? Pasukan muslimin dengan 10.000 pasukan melawan 0. Karena orang-orangnya udah nyerah semua. Iya, nggak ada pasukan yang melawan gitu. Bahkan pimpinan tertingginya malah masuk Islam gitu kan. Nah ini unik ya, bahwa 5 tahun yang lalu dia musuh Allah, tapi hari ini kemudian dia sudah menjadi hamba Allah yang mulia gitu kan. Nah itu juga terjadi pada si pimpinan yang satu lagi yang ahli strategi perang, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dia adalah ahli strategi perang yang berhasil sukses sampai kepada pencapaian itu. Tapi menariknya adalah belum sampai 5 tahun kemudian si Khalid ini masuk Islam juga. Bahkan lebih dulu daripada si Abu Sufyan gitu. Jadi Khalid itu masuk Islam dulu gitu. Setelah Khalid masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Nanti tuh ada peristiwa di mana Abu Sufyan itu datang ke Madinah minta nangis-nangis, minta Rasulullah SAW itu membatalkan perang gitu ya. Nah itu jadi Abu Sufyannya akhirnya masuk Islam, Khalid bin Walidnya akhirnya masuk Islam. Terus di sana juga ada penyair dan juga filosof serta ahli strategi juga yang namanya Amr bin As, itu juga masuk Islam gitu ya.
Nah, ada lagi nih tokoh jahat di dalam perang Uhud yang akhirnya masuk Islam juga, yaitu Wahsy. Iya, yang membunuh Hamzah itu, ya kan? Nah, itu pada akhirnya Wahsy itu masuk Islam juga. Dan lucu, kenapa? Karena setelah dia masuk Islam gitu ya, dia menghadap kepada Rasulullah dan memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Oh ya, gitu ya. Terus perkenalkan, saya Wahsy gitu. Wahsy? Wahsy bukannya yang bunuh paman saya, Hamzah. Nah, si Wahsy bilang, iya ya Rasul, saya yang bunuh waktu itu. Mohon maaf banget. Saya yang bunuh, tapi kan sekarang saya sudah tobat. Saya sudah masuk Islam gitu kan. Apa kata Nabi? Bisa nggak wajah kamu tuh nggak kelihatan dari muka saya? Bisa nggak wajah kamu tuh nggak kelihatan dari muka saya gitu. Ya ini bukan penghinaan ya, bukan apa ya, tapi ya manusiawi banget gitu. Nabi itu sangat mencintai sang paman Hamzah, tapi kok sampai dibunuh kayak gitu, sampai dirobek dadanya, dimakan jantung hatinya dan sebagainya itu kan. Ini yang bunuh nih Wahsy ini ya. Cuma masalahnya kenapa pakai masuk Islam segala sih Wahsy ini? Ngeselin banget gitu ya. Atau dia kafir aja gitu. Ntar kapan-kapan ketemu dalam perang kan tinggal dibunuh gitu kan. Ini pakai masuk Islam gitu kan. Jadi kan susah. Ya kalau udah masuk Islam mau diapain? Nggak bisa diapa-apain ya dimaafin mau nggak mau gitu kan. Cuma ya Nabi bilang, bisa nggak muka kamu tuh nggak usah tampil di muka saya? Karena kalau ngelihat wajah Wahsy teringat dengan pamannya Hamzah gitu. Dan Wahsy akhirnya bisa memaklumi juga, walaupun gimana ya, orang paling mulia di muka bumi ini nggak mau lihat wajah saya, itu kan kayak gimana gitu, sehingga agak-agak apa namanya ya bukan sakit hati sih, agak kecewa juga sih gitu. Maka Nabi ngasih tahu, ya sudah Wahsy, sekarang kan kamu sudah masuk Islam, cobalah kamu berperang dalam agama Islam ini, bisa istilahnya kalau dulu membunuh orang paling baik, bisa nggak kamu membunuh orang paling jahat gitu istilahnya. Dari situlah Wahsy bertekad. Cuman sayangnya cita-cita Wahsy untuk dalam setiap peperangan tuh dia ikut untuk bisa membunuh orang paling jahatnya itu belum kesampaian sampai Nabi wafat. Nah, baru setelah Nabi wafat, itu muncul gerakan pemurtadan dan banyak orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, salah satunya Musailemah Al-Kadzab. Musailemah Al-Kadzab itu ngaku nabi dan inilah menjadi orang paling jahat sedunia, gitu ya. Nah, ketika ditumpas pasukannya Musailimah kan banyak juga tuh puluhan ribu gitu kan. Nah, Wahsy ikut itu. Pokoknya kalau perang melawan Musailimah, ikut dah gitu. Kenapa? Saya mau targetnya mau bunuh dia gitu. Mau balas dendam. Balas dendam. Dan ternyata berhasil. Jadi Musailimah Al-Kadzab itu, nabi palsu itu akhirnya dibunuh oleh Wahsy. Dan setelah itu Wahsy ya bercerita dalam hadis yang sahih menyatakan, akulah orang yang membunuh khairun nas, manusia paling baik, maksudnya Hamzah, dan saya juga pembunuh syarrun nas, orang yang paling jahat, manusia paling jahat, yaitu siapa? Musailimah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa poin penting dalam perang Uhud ya. Pelajaran pertama yang paling mendasar itu adalah belajar tentang profesionalisme. Ya, bagaimana menjadi hamba Allah, prajurit-prajurit perang dalam perang Uhud itu biar profesional, memperhatikan istilahnya kesalahan-kesalahan kecil yang secara sunatullah memang terjadi dan itu jangan sampai kejadian. Antisipasi dari Rasulullah sudah ada, cuman ya tadi itu antisipasinya itu belum optimal gitu ya, sehingga terjadi kekalahan. Yang kedua, tidak bisa dikatakan bahwa perang Uhud ini kekalahan umat Islam ya, karena kalau dilihat dari target untuk membunuh Nabi Abu Bakar dan Umar itu nggak tercapai. Memang ada yang tercapai yaitu Hamzah, tapi yang pentolan paling utamanya yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar malah aman gitu ya. Nah ini penting juga untuk kita ketahui bahwa perang Uhud ini bukan perang yang bikin kita kalah, tapi setidaknya target kaum musyrikin dalam perang ini tidak terjadi. Dan yang ketiga, memang ada banyak korban di antara kaum muslimin dan tentu saja di situ ada apa namanya, ada keutamaan mati syahid ya. Jadi kita mengenal istilahnya syuhada Uhud. Ada 70 para sahabat yang wafat dan kita kalau datang ke Madinah, biasanya selain kita ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, kita juga datang ke para syuhada Uhud. Ya,
yang mana kedudukan para syuhada ini memang sangat-sangat mulia. Yang Nabi SAW mengatakan jangan dimandikan, langsung dikuburkan saja dengan keadaan bersimbah darah, dan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, ya, darah-darahnya itu bahwa dia sudah mati dalam rangka membela agama Allah, gitu kan. Nah, sehingga itu menjadi password gitu ya untuk masuk surga, bighairi hisab, tanpa adanya hisab. Tidak diperiksa lagi dosa-dosanya. Enak ya, masuk surga tanpa hisab. Itu yang mati di jalan Allah, perang secara fisik. Jadi sayyidus syuhadanya, tokoh besar syuhadanya ya Hamzah gitu kan, dan 70 yang lainnya itu adalah orang-orang yang masuk surga itu tanpa lewat jalur hisab. Jadi ibaratnya kalau orang kuliah masuk kuliah negeri itu jalur jalur PMDK gitu ya, jalur langsung gitu istilahnya, udah nggak pakai dihisab-hisab lagi. Tapi memang ada kejadian yang unik yang bisa saya tambahkan ya. Pada perang Uhud ini juga salah satu syuhadanya bernama Hamdalah. Hamdalah ini justru adalah anomali ya. Kalau semua jasadnya orang yang wafat itu nggak usah dimandikan, dikuburkan, ternyata jasadnya dia dimandikan. Padahal dia mati syahid, tapi dia dimandikan. Cuma yang memandikannya unik. Yang memandikannya itu bukan para sahabat. Karena kan para sahabat emang dilarang memandikan. Ternyata tetap ada yang memandikan, yaitu makhluk Allah yang lain yang disebut para malaikat. Jadi jasadnya itu kemudian dimandikan oleh para malaikat dengan air yang suci gitu ya. Nah, itu kejadiannya dilaporkan kepada Nabi gitu. Dan Nabi mengatakan, "Oh iya, coba periksa dia itu siapa." Ternyata dia namanya Hamdalah. Dikenal dalam sejarah dengan sebutan ghasilul malaikah. Ghasil, orang yang dimandikan. Al malaikah, malaikat. Jadi satu-satunya jasad orang mati syahid yang dimandikan itu adalah Hamdalah. Tapi yang memandikannya bukan kita, bukan umat Islam, bukan para sahabat, tapi yang memandikannya malah malaikat. Ketika Nabi suruh periksa, ini siapa nih orang ini kok sampai jasadnya dimandikan sama malaikat, kok ada pengecualian kayak gitu. Rupanya Hamdalah ini adalah pengantin baru. Baru tadi malam nikah. Belum sempat mandi janabah, ikut perang. Jadi dia perang itu dalam keadaan kondisi berjanabah, berhadas besar gitu. Makanya dimandikan gitu kan. Ini ada-ada aja emang aneh-aneh aja gitu ya. Jadi baru aja jadi pengantin baru, belum sempat istilahnya mandi junub gitu ya. Malah ikut perang, malah mati dalam keadaan dia berjanabah. Maka di sebagian ulama gitu ya dalam ilmu fikih itu mengatakan kalau sampai ada orang yang mati syahid dan dia dalam keadaan berjanabah, tetap dimandikan jenazahnya dengan dasar tadi Hamdalah ghasilul malaikah gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat sekarang rata-rata sih para mujahidin yang perang itu biasanya bukan yang lagi bulan madu ya. Enggak. Ya mereka memang prajurit yang memang udah disiapkan gitu ya. Jadi ya mereka sudah siap dengan segala sesuatunya. Termasuk utang piutang apa segala itu udah diberesin semua ya. Jadi ya alhamdulillah kalaupun mati syahid itu ya mati syahid yang betulan, yang enggak pakai ada pengecualian-pengecualian. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir sebelum saya tutup, kisah tentang jihad di masa Rasulullah SAW ini adalah kisah nyata. Ya, kisah nyata. Memang dialami oleh Rasulullah dengan realitas kehidupan yang ada di masanya. Tapi satu yang menjadi catatan adalah bahwa tidak ada perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kalau dalam rangka ribut-ribut sesama umat Islam. Ini catatan penting, ya. Karena kalau hari ini kita ngomongin jihad, itu kita malah nggak menemukan tokoh kafirnya, malah yang muncul dalam bayangan benak kita itu musuhnya malah sesama saudara muslim sendiri. Ini fitnah kubro yang terjadi di abad ke-20 ini. Ya, kita tidak lagi mengalami jihad seperti di masa Rasulullah, yaitu menghadapi orang kafir gitu ya. Tapi yang terjadi kebanyakan di zaman kita adalah perang saudara. Perang dengan sesama kaum muslimin. Nah, catatan penting, belum pernah terjadi perang saudara di masa
Rasulullah. Jadi ini yang perlu dicatat ya, perlu diperhatikan sekali bahwa seluruh perang yang Nabi lakukan itu hanya melawan orang-orang kafir, dan kafirnya adalah kafir harbi, karena mengingat bahwa di zaman Nabi di Madinah, sejak Nabi tiba di Madinah sendiri juga banyak orang kafirnya, tapi nggak diperangi. Jadi kafir itu terbagi dua. Ada kafir yang dalam arti dia damai sama kita, ada perjanjian seperti Yahudi di Madinah itu bukan orang kafir yang diperangi, setidaknya di masa awal. Nah, yang diperangi adalah yang kafir-kafir yang orang Mekah, disebut dengan istilah musyrikin Mekah. Nah, itu yang diperangi. Nah, cuma memang perang dengan orang Mekah ini juga bukan perang abadi gitu ya. Setidaknya kalau kita hitung dari pertama kali ada perang Badar, itu kemudian perang itu berhenti di tahun ke-6. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah, tahun kedua ya. Nah, kemudian tahun ketiga terjadi perang Uhud, tahun kelima terjadi perang Khandaq, perang ke-6, tahun ke-6 itu terjadi perang Hudaybiyah. Nah, perang Hudaybiyah itulah terakhir kalinya perang melawan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi perang dengan orang musyrikin Mekah itu ada, yaitu Badar, Uhud, Khandaq, dan Hudaybiyah, gitu kan? Tapi setelah Hudaybiyah selesai, diakhiri dengan perjanjian damai. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu namanya, gitu. Nah, setelah damai sudah nggak ada perang lagi, kecuali nanti ketika perjanjian itu dikhianati, terjadilah peristiwa Fatuh Mekah dan habis, sudah nggak ada lagi perlawanan gitu kan. Nah, memang Nabi masih punya sisa musuh lagi, yaitu orang-orang Yahudi yang tadinya mereka bukan musuh gitu ya, mereka hidup damai, sekelompok demi sekelompok itu pada berkhianat. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah gitu. Nah, di situ nanti akan terjadi perang lagi. Misalnya ada perang Khaybar, itu melawan orang-orang Yahudi, Khaybar gitu kan. Ada perang Bani Nadir, Bani Qainuqa gitu setelah perang Uhud gitu misalnya. Tapi yang menarik adalah perang itu dilokalisir. Jadi musuhnya siapa gitu, nggak kemudian semua orang kafir itu musuh gitu, enggak. Tapi ini siapa nih? Kasusnya apa? Kalau yang bisa damai, damai. Ini siapa? Kasusnya apa? Kalau bisa damai, damai. Begitu, ya kan? Itu yang terjadi. Ketika terjadi perang Khaybar, Nabi menghabisi orang-orang Khaybar itu, iya. Tapi kemudian setelah itu Khaybar sudah diikat dengan perjanjian, udah nggak bisa ngelawan lagi, karena harta benda mereka semua ditarik, dirampas gitu kan, sehingga mereka nggak punya kekuatan dana. Mau perang pakai apa kalau nggak punya duit gitu kan? Di apa istilahnya dipotong gitu sumber dananya. Nah, sehingga mereka dikunci, nggak bisa macam-macam karena dana-dana itu semua ditarik semua, habis ditarik semua oleh Rasulullah, dan mereka nggak punya biaya untuk ngelawan dan sebagainya. Jadi Yahudi itu ya kempes lah begitu ya. Nah, perang dalam agama Islam itu adalah perang yang dijalankan oleh Rasulullah dalam rangka melawan orang kafir. Bisa dengan cara dibunuh, bisa dengan cara diakhiri dengan perjanjian damai, bisa juga dengan cara disedot semua kekuatannya, sehingga mereka nggak bisa ngelawan juga, dilemahkan gitu ya kekuatannya. Nah, bedanya dengan perang-perang yang terjadi di zaman kita sekarang, di zaman fitnah adalah masih menggunakan bau-bau perang Badar, bau-bau perang Uhud. Bau itu maksudnya ayatnya pakai perang Badar, ayatnya pakai perang Uhud, ayatnya gitu kan. Tapi ternyata begitu diimplementasikan, yang dianggap sebagai musuh itu masih saudaranya dia sendiri, masih muslim-muslim juga. Itu kesalahan fatal, fatal sekali. Karena menempatkan sirah nabawiyah bukan pada tempatnya, gitu loh. Menjadikan ayat-ayat jihad itu sebagai ayat untuk membunuh sesama kaum muslimin, dan itu keliru besar, salah, harus dikoreksi dan harus diluruskan. Tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Di masa Nabi ada kaum munafikin tadi ya, ada 300 orang itu yang desersi dari perang. Itu mereka tidak ada yang diperangi dalam arti karena dia berkhianat misalnya kemudian dia diperangi gitu, nggak ada. Nggak ada perang kepada kaum munafikin, itu nggak ada. Ya, kaum munafikin dilawannya bukan dengan perang, bukan, tapi dengan hukum ya. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi di zaman kita adalah menghadapi sesama muslim, cuman beda organisasi, beda ormas, beda kepentingan, beda kelompok, beda afiliasi politik, beda ya begitu-begitulah ya. Tapi semuanya sholat menghadap Ka'bah, semuanya beriman pada Allah. Lebaran, semua lebaran. Ya, Idul Fitri mereka semua lebaran. Ramadan mereka semua puasa gitu. Tapi mereka perang.
Yang di sini teriak jihad Allahu Akbar, membunuh yang di sana. Yang di sana membalas dengan jihad Allahu Akbar juga, membunuh yang di sini. Dan kemudian mereka saling berbunuhan itu masing-masing mengaku kami menjalankan sunnah Nabi dalam perang Badar. Kami menjalani sunnah Nabi dari perang Uhud. Kami menjalani sunnah Nabi dari perang Khandaq dan sebagainya. Bukan pada tempatnya. Karena Nabi berperang itu melawan orang kafir betulan. Yang kafirnya harbi. Bukan orang yang muslim-muslim juga, ribut urusan kagak jelas, tapi bawa-bawa ayat, bawa-bawa sirah nabawiyah. Itu kesalahan fatal yang harus dikoreksi. Jihadnya Nabi itu, jihad lawan orang kafir, itu pun juga tidak seumur-umur, karena banyak orang kafirnya yang kemudian pada masuk Islam, gitu kan. Dan ketika mereka sudah masuk Islam, ya sudah, selesai. Dengan keislamannya ya udah selesai, nggak ada lagi perang, gitu kan. Bahkan walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi terikat perjanjian damai seperti Hudaybiyah dan yang lainnya, nah itu selesai juga perangnya, gitu. Jadi tidak ada istilah perang abadi, tidak ada. Perang itu ya dibutuhkan pada saatnya saja. Ketika sudah tidak harus perang, ada alternatif yang lain, selesai, gitu. Tapi yang dihembuskan di zaman sekarang kan enggak. Seolah-olah jihad itu adalah jalan hidup kami. Wal jihadu sabiluna. Seumur-umur maunya perang terus. Ini keliru dan tidak paham dengan sirah nabawiyah. Tidak begitu harusnya. Ya, tidak harus sampai jihad dalam arti yang seperti perang itu adalah terus-terusan seumur hidup. Enggak. Wal jihadu, jihad itu bukan sabiluna. Wal jihadu syar'un min syara'illah. Ya bagian dari syariat Allah. Kalau memang harus ada jihad, ya jihad. Tapi kalau enggak, ya enggak harus gitu. Ya, yang untuk seumur-umur itu adalah kita itu berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan diganti menjadi wal jihadu sabiluna. Jihad itu adalah jalan hidup kami. Bukan. Jalan hidup kita itu adalah Al-Quran. Jalan hidup kita adalah As-Sunnah. Jalan hidup kita adalah bersama Allah. Bersama kaum muslimin. Gitu. Jalan hidup kita itu bukan perang. Salah dan keliru dan harus dikoreksi bahwa perang itu ada. Dan memang dibutuhkan, iya. Tetapi bukan berarti hidup kita hanyalah untuk perang. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sudah 6:30, sudah siang waktunya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Apakah akan ada pertanyaan atau enggak? Saya kembalikan dulu aja kepada pimpinan acara. Silakan. Baik, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Izin untuk saya sampaikan, Ustadz ya, saya bacakan ya. Baik. Yang pertama dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada tahun dan abad berapa terjadi perang Uhud? Nah, ini sepertinya tadi udah dibahas ya Ustadz ya. Ya. Abad di tahun ketiga Hijriah ya Ustadz ya. Kalau perang Uhud ini tahun ketiga Hijriah ya, bulan Syawal ya, habis Lebaran. Ya. Dan dipelopori oleh siapa dan masyarakat Mekah Madinah mata pencariannya apa sebelum terjadi perang Uhud? Fadhol Ustaz. Ya, kalau Mekah Madinah ini di masa itu ya, kebanyakannya kalau orang Mekah itu mata pencahariannya dari dagang, jualan. Ya, bisnis lah gitu kan. Mereka itu bukan negara yang bisa memproduksi banyak komoditas ya. Kan Mekah itu bukan negeri yang punya tanaman ya, jadi dia nggak punya tanaman. Kurma gitu-gitu tuh nggak ada di Mekah ya. Mekah tuh tandus, batu, cadas aja semua isinya. Tapi mereka bisa survive itu dari apa? Dari pertukaran bahan-bahan kebutuhan. Jadi dari Yaman gitu mereka dagang apa, terus kemudian dari Syam mereka dagang apa, begitulah terus ya. Jadi dari bisnis semata-mata murni bisnis gitu, komoditas. Nah, kalau orang Madinah sedikit berbeda. Kebanyakannya orang Madinah mereka itu hidup dari pertanian, dari bertani kurma, dan kurma Madinah itu terkenal ya dari mana-mana. Tapi ya begitulah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu jadi serba salah. Kenapa? Karena mereka tidak punya skill di bidang perkebunan atau pertanian kurma. Mereka kan orang Mekah aslinya. Mereka biasa dagang, ya kan? Dan di Mekah perdagangan lancar karena tiap tahun kan ada event haji gitu ya. Dan juga mereka biasa perdagangan jalan ke luar kota gitu kan. Nah, begitu mereka hijrah ke Madinah,
mati itu semua penghidupan. Kenapa? Pertama nggak punya lahan, ya pasti kan. Mereka pendatang, ya kan. Nah, yang bisa bertani kurma kan kalau punya tanah. Nah, mereka bukan orang yang punya tanah gitu. Nah, yang kedua, ya kalaupun mereka mau dagang saja, Madinah tuh nggak ada pasarnya, gitu. Madinah nggak ada pasarnya. Maksudnya nggak ada pasar tuh nggak ada pedagang yang berseliweran, nggak ada orang komoditas dari luar negeri datang, ekspor impor, seperti itu nggak ada. Pasar Madinah tuh sepi gitu. Nah, sehingga dibandingkan dengan di Mekah, ya mereka mau dagang apa? Kalaulah mereka bisa mendatangkan mengimpor dari mana-mana, terus yang mau beli siapa? Nggak ada juga gitu. Karena komunitas orang Madinah tuh kecil gitu, sedikit dan tidak diziarahi setiap tahun dari berbagai macam penjuru negeri Arab seperti di Mekah. Jadi untuk dagang di Madinah tuh kurang efek lah gitu kira-kira, ya kan? Nah, maka setelah setahun di Mekah, kemudian para sahabat yang orang-orang asli setelah setahun di Madinah, para sahabat yang asli Mekah ini kemudian berpikir, wah kita bisnis susah nih di sini, lagian juga nggak ada modal apa segala, kita ambil duit kita aja deh gitu. Kebetulan nih ada kafilah dagang mau lewat ya kita ambil, gitu aja sebenarnya kan. Nah setelah itu kemudian mereka berhasil kan, jadi perang Badar itu dapat duit banyak, dari perang Uhud juga dapat duit banyak, dan ternyata masih banyak perang-perang yang lain, dan ternyata secara tidak langsung ya min haitsu la yahtasib, akhirnya dari banyak peperangan itulah Nabi dan para sahabat malah dapat duit banyak gitu ya, dapat harta yang banyak tuh dari ghanimah malah itu pada akhirnya. Ya memang sih jadi harus pandai membahasakannya. Dari mana Nabi punya kekuatan finansial? Dari perang. Ya, kan kesannya jadi kesannya bahwa agama Islam itu agama perang, makannya aja dari duit hasil perang begitu kan. Padahal enggak, itu solusi yang Allah kasih gitu ketika tidak ada solusi untuk bisnis, tidak ada solusi untuk pertanian gitu ya. Tapi akhirnya sih normal juga karena begini, di tahun ke-7 itu kan terjadi perang Khaybar. Nah, ini menarik nih perang Khaybar. Nanti kita juga akan bahas ke sana sih ya. Perang Khaybar itu perang melawan Yahudi di negeri Khaybar, di daerah Khaybar namanya. Itu berhasil ditaklukkan Khaybar. Dan harta rampasan perang itu berupa kebun-kebun kurma. Nah, jadi akhirnya para sahabat itu menjadi saudagar-saudagar kurma. Dengan cara mereka bisa menguasai lahan-lahan yang ada di Khaybar itu lewat perang Khaybar. Memang nggak dibeli tapi ya dirampas karena memang perang kan, ya salah sendiri kenapa ngajakin perang, ya dilawan, mereka kalah, harta rampasan perangnya diambil, ya sudah. Jadi perangnya pemasukannya salah satu dari perang, tapi kemudian dikonversi menjadi hasil pertanian juga pada akhirnya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Ustadz, saya bacakan. Dari Bapak Solehuddin Al-Ayubi, pertanyaannya adalah, apakah mereka yang syahid tetap bisa dikatakan syahid ketika saat itu mereka berebut ghanimah karena diserang dari belakang? Karena berdasarkan cerita Ustadz tadi, tentara muslim saat itu sedang asyik memperebutkan harta dunia. Tafadhol Ustadz. Ya mereka semua dibilang syahid, iya, tidak ada yang tidak syahid. Ya 70 orang itu lepas dari istilahnya ada salahnya gitu ya, atau ada miss-nya, nggak apa istilahnya nggak perfect gitu kerjanya, dan kemudian itu berakibat fatal sampai meninggal gitu ya, itu mereka dianggap sebagai syahid. Kesalahan mereka dimaafkan gitu. Makanya yang masih hidup pun ya pasukan pemanah yang turun kan nggak semuanya syahid gitu. Maksudnya yang syahid itu bukan cuma yang pemanah aja, tapi yang syahid itu banyak juga yang lain gitu. Nah, yang pemanah yang turun 50 orang itu kan banyak juga yang masih hidup. Itu juga nggak dimarah-marahin gitu, lu sih gitu. Nggak digituin sama Nabi. Ya ini kesalahan kita bareng-bareng gitu. Nggak cuman si pemanah ya. Tentu kan pemanah juga kebetulan saja gitu kalau dilihat kekalahan kita tuh jatuhnya mulai dari si pemanah turun gitu kan. Tapi ini nggak bisa dianggap sebagai ini pemanah nih pembangkang semua nih, munafikin semua, kafir semua nih. Nggak begitu cara berpikirnya. Ya mereka kaum muslimin juga, manusia juga, mereka mujahidin juga. Jadi kalau mereka mati ya mati syahid, kalau mereka nggak mati ya mereka nggak dihukum misalnya dengan mahkamah militer. Kenapa kamu nggak menjalankan perintah? Nggak pernah ada terjadi mahkamah militer kepada
orang-orang yang turun dari tugasnya dari sebagai pasukan penjaga gitu, nggak kayak gitu. Jadi apa namanya, kita insya Allah melihat bahwa para sahabat itu semuanya mulia, walaupun mereka mungkin punya kesalahan-kesalahan, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Dari Ibu Astiti. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apakah pada peristiwa perang Uhud ini untuk pertama kali kaum munafik teridentifikasi secara jelas atau sebagai konfirmasi siapa yang masuk golongan munafik? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, di antara yang masuk dalam kelompok munafik di perang Uhud, adakah yang bertobat dan menjadi pahlawan? Fadhal, Ustadz. Baik. Ya, ini menarik ya kalau udah ngomongin munafikin ya. Karena begini, munafik itu kan bukan nama ormas. Jadi tidak ada persatuan orang munafik seluruh Madinah gitu kan nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada seragamnya, nggak ada KTA, kartu anggota gitu, nggak ada pelantikan. Ya hari ini kita melantik 30 orang munafik gitu kan nggak ada. Jadi munafik itu kan bukan sebuah identitas yang kelihatan di pakaian atau di mana itu enggak ya. Tapi nifak gitu ya, nama perbuatannya nifak itu bisa terkena pada siapa saja gitu. Jadi kadang-kadang orang terkena nifak, kadang-kadang enggak gitu kan. Jadi tergantung ini kualitas keimanannya dia naik turun itu. Makanya memang sampai Nabi wafat pun tidak pernah misalnya digantungkan dalam daftar ini loh orang munafik si A, si B, si C, si D itu enggak gitu. Kalau orang kafir ketahuan, iya kafir ketahuan gitu kan. Muslim. Tapi kalau munafik itu enggak. Munafik itu bukan sebuah bukan sebuah kelompok tertentu gitu yang ada istilahnya ada ketua, sekretaris, bendahara, keanggotaan gitu tuh enggak. Ya itu sifatnya ya. Dia merupakan sifat. Seorang bisa saja dia merasa, waduh saya kok kendor banget iman saya ini, wah munafik deh saya nih, gitu loh ya kan. Itu si Hanzalah itu pernah juga ngomong sama para sahabat, nafaqah Hanzalah. Ya, saya udah jadi orang munafik. Orang pada kaget, woi munafik ngaku-ngaku, gitu kan. Ya sebenarnya dia bukan munafik, tapi dia merasa kayaknya saya terkena virus munafik deh, gitu. Kenapa? Karena gini, kalau lagi yang namanya bersama Rasulullah tentang jihad, tentang apa tuh kayaknya kita semangat banget. Begitu kita udah pulang ke rumah, kok kita bermain-main sama istri apa segala macam, kok jadi gimana ya? Nih gitu. Nah, Hamdallah tuh merasa saya udah munafik nih, maka dia bilang, wah saya munafik gitu. Nah, kemudian diluruskan, bukan begitu Hamdallah yang dimasukkan munafik, enggak gitu. Ya ada kalanya kita mencintai kehidupan dunia gitu kan, harus seimbang, ada caranya ukhrawi dan sebagainya gitulah ya. Nah, jadi munafik itu sebuah sifat sebenarnya yang kadang-kadang merasuki sebagian kalangan gitu. Yang udah pasti identitasnya pasti dia munafik itu cuma satu doang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman itu doang yang disepakati dan emang Nabi mengakui gitu ya. Tapi hatta walaupun begitu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, perlakuan para sahabat itu sama persis sebagaimana dia orang Islam. Disolatkan, dikafani gitu ya, dikuburkan sebagai muslim dan sebagainya gitu. Karena tetap saja secara zahirnya dia adalah muslim gitu. Bahwa dia munafik itu di sisi Allah gitu. Sehingga tidak lantas kemudian misalnya anaknya itu jadi nggak menerima warisan dari bapaknya, enggak, diperlakukannya sebagai orang Islam juga. Ya, maka ini yang uniknya ya dari kemunafikan itu, walaupun sering disebut-sebut munafik, tapi tidak pernah disebutkan siapa saja orang munafik di masa Rasulullah. Yang 300 orang desersi dari perang Uhud itu kalau nama-namanya bisa disebutkan, tapi apakah mereka itu akan menjadi munafik seterusnya? Ya, enggak juga. Ya, banyak dari mereka yang taubat. Jangankan yang munafik pada taubat, yang kafir aja pada taubat. Iya kan? Abu Sufyan itu kan kafir gitu kan, biang kafir, taubat, masuk Islam. Khalid bin Walid biang kafir juga, taubat, masuk Islam. Ya kan?
Dan yang lain-lain semua pada tobat, ya semua pada masuk Islam. Apalagi yang sudah Islam dan munafik doang gitu. Ya, memang kalau bicara ancaman buat orang munafik itu serem. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi istilahnya dekat kepada keislaman, orang munafik ini sudah dalam jajaran orang beriman, ya kan? Sudah masuk di situ. Cuman ada sifat-sifatnya yang nggak terpuji, ya tinggal ngilangin sifat nggak terpujinya aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang kafir, dari awal dia kafir. Apalagi dia kafirnya kafir harbi gitu misalnya, halal darahnya. Orang munafik, enggak halal darahnya. Enggak bisa. Abdullah bin Salul, kamu munafik kan? Sini saya penggal. Enggak bisa. Dia muslim gitu. Nah, kemunafikan itu adalah cuman sifat dan karakter yang bisa berubah kapan waktu. Sehingga tidak pernah ada identifikasi siapa saja yang munafik. Karena bisa saja sekarang dibilang munafik, tapi besok dia tobat. Itu dalam perang Tabuk, itu ada 3 orang yang ngaku nyerah, nggak punya alasan kenapa nggak ikut perang. Yang lain tuh pada beralasan ini itu minta maaf sama Nabi. Aduh Nabi, saya mohon maaf banget, saya nggak bisa ikut perang nih karena kan saya lagi gini nih, lagi ngawinin apa gitu-gitu lah ya. Itu oleh Nabi, ya sudah, nggak diapa-apain sama Nabi, nggak dihukum gitu, ya kan? Yang pada nggak ikut perang tuh nggak dihukum. Tapi ada 3 orang yang dihukum dengan sangat keras gitu ya, sampai di istilahnya di muqatta'ah gitu, di hajar, tidak diajak ngomong apa segala macam. Itu ada 3 orang gitu ya. Nah, 3 orang itu mereka nggak punya alasan. Ya Rasul, saya nggak bikin-bikin alasan. Ya udah pokoknya saya ngaku aja, saya minta dihukum, gitu aja udah. Ya apapun yang terjadi ya saya ngaku nyerah gitu. Nah, secara perilaku 3 orang ini ya termasuk orang yang nggak ikut perang, masuk munafik gitu kan. Tapi dia taubat gitu dan minta dihukum dan dihukumlah gitu. Jadi kemunafikan itu bisa terjadi pada siapa saja dan tidak untuk selamanya dia akan jadi munafik terus, enggak juga. Itu yang ngaku 3 orang, yang lain enggak ngaku, tapi mungkin diam-diam dia istilahnya tobat juga gitu pada akhirnya gitu kan. Nah, cuman kenapa yang 3 itu minta dihukum saat itu juga? Karena mereka ingin membersihkan diri aja. Jadi daripada nama saya tercemar dianggap munafik karena saya nggak ikut perang, udahlah saya ngaku aja depan Rasul, pokoknya hukum saya, tapi setelah dihukum berarti nama saya bersih. Kan gitu dia maunya kan, pemutihan gitu. Ternyata untuk memutihkannya itu juga berat juga gitu ya. Dihukum dulu dan sebagainya, tapi kemudian turun ayat yang mengampuni 3 orang itu dan selesai gitu kan. Nah, itu kan berarti dia confirm nih, sudah bukan munafik lagi. Pernah jadi munafik tapi sudah selesai gitu kan. Nah, yang lain-lain itu pernah jadi munafik dan mungkin juga sudah selesai, cuman tidak ada pemutihan secara resmi gitu, ya kan? Nah, kita sebagai orang Muslim juga tidak bisa bilang, "Woi munafik lu seumur umur munafik," nggak bisa juga, nggak bisa juga. Ya siapa tahu dia sudah diampuni oleh Allah, cuman nggak ada ritual pemurnian pembersihan namanya, ya nggak harus juga sih kayak gitu. Baik, itu jawabannya. Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz. Boleh saya bacakan, Ustaz ya? Ya, silakan. Dari Ibu Adriani, apakah yang wafat setelah melahirkan, mati, tenggelam, dan seterusnya juga sama dengan syahid di jalan perang? Perbedaannya, tafadhol, Ustaz. Begini, jadi memang para ulama kemudian mendapatkan ya beberapa nas di dalam hadis Nabi bahwa Nabi menyebutkan orang yang mati dalam membela hartanya gitu ya, itu matinya fisabilillah syahid. Terus orang yang mati karena dia terkena wabah taun gitu ya, kayak kita zaman sekarang ini lagi ada wabah COVID gitu ya, itu Nabi mengatakan memang dia fisabilillah matinya syahid. Yang melahirkan mati gitu ya juga syahid gitu. Jadi memang banyak sih syahid-syahid di luar dari yang perang itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini sama gitu ya? Jawabannya ada yang sama, tapi ada yang beda ya. Yang sama mungkin derajatnya di akhirat nanti itu sama gitu. Dapat keistimewaan sebagaimana orang yang mati syahid di akhiratnya gitu ya. Tapi kalau di dunianya itu tidak. Maksudnya tidaknya itu begini. Jadi kalau yang mati syahidnya memang perang dalam arti yang sesungguhnya,
itu kan jenazahnya istilahnya cuma dikuburkan dan disolatkan, tapi tidak dimandikan juga tidak dikafani, ya, karena dia dianggap syahidnya fid dunya wal akhirah. Di dunia mati syahid, di akhirat pahala syahid, gitu ya. Tapi kalau yang tadi karena sakit, karena wabah, karena melahirkan, karena membela hartanya dan sebagainya gitu. Nah, di akhirat insya Allah dapat pahala seperti orang mati syahid yang dalam perang gitu ya. Tapi di dunianya dia diperlakukan sebagaimana mati biasa. Jadi tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan gitu. Nah, cuma memang kesannya jadi kayak bukan mati syahid kan, ya kayak bukan mati syahid. Karena kita sepakat kalau dibilang mati syahid itu matinya di medan perang, gitu. Nah, maka gelar syahid itu biasanya yang matinya di medan perang. Kalau matinya bukan di medan perang, ya kita nggak bilang syahid. Walaupun di akhirat semoga kita berharap beliau-beliau itu ya mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Maka istilahnya adalah syahid akhirat atau syahid dunia. Gitu. Kalau syahid dunia, ya berarti di akhirat juga pasti syahid. Ya, jadi sebutannya mungkin yang lebih tepat syahid dunia wal akhirah gitu kan. Ada yang syahidnya fil akhirah saja tapi tidak di dunia. Maksudnya tidak di dunia itu tidak diperlakukan seperti orang mati syahid dalam arti ya jenazahnya dimandikan, dikafani, begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk di chat room. Ya. Mungkin kita akhiri saja ya. Kajian pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah Ustaz. Sebelum kita tutup kajian pagi ini, mungkin setelah kita bacakan doa kafaratul majelis, mohon kesediaan Ustaz Sarwat untuk memimpin doa untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Sarwat. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk Ustaz Sarwat dalam melakukan aktivitas dakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Al-Falah yang telah join di kajian pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian sirah bersama Ustaz Ahmad Sarwat di bulan depan, insya Allah di hari Sabtu pekan kedua. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita semua dan berkebar ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.